Ibu, saat ini kita akan sama-sama belajar dari kitab Injil Markus, pasalnya yang ke-12, ayat 38 sampai 44. Injil Markus pasal 12 ayat 38 sampai 44. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Yesus menasihatkan supaya hati-hati terhadap ahli-ahli Taurat. Dalam perjalanannya, Yesus berkata, "Hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda, sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya yang memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, tubuh kita adalah bagian yang terpenting yang harus dijaga kesehatannya. Dengan apa, Bapak Ibu? Dengan pola makan, dengan istirahat yang cukup. Kemudian dengan olahraga. Olahraga menjadi salah satu sarana kita untuk dapat tubuh kita sehat, kemudian peredaran darah kita lancar dan tubuh kita bugar. Dan olahraga ini menjadi sebuah aktivitas yang mungkin juga disenangi oleh semua orang. Biasanya bapak-bapak itu mungkin ada yang suka voli atau sepak bola, kemudian anak-anak muda itu bersepeda, kemudian yang ibu-ibu biasanya senam ya. Tapi semua mulai dari bapak-bapak sampai ibu-ibu semua pasti pernah senam ya, Bapak Ibu. Nah, di dalam senam itu biasanya ada musiknya yang membuat kita menjadi bergairah untuk bergerak. Ya atau tidak, Bapak Ibu? Nih, kalau tidak biasanya ada instruktur senam yang memberi contoh supaya kita dapat mengikuti. Nah, itu semua adalah upaya kita untuk menjaga kesehatan jasmani, Bapak Ibu, supaya tubuh kita sehat, kuat. Di dalam bacaan kita hari ini,
dari Markus 12 ayat 38 sampai 44 kita akan belajar bagaimana kita menjaga kesehatan rohani kita. Dalam Markus 12 ayat 38 sampai 44 ini hendak mengajak kita bagaimana kita yang ingin sehat secara rohani harus memiliki kesediaan berusaha untuk menggapainya. Tentu tidak dengan usaha dan upaya kita saja, tetapi kita juga mengandalkan Tuhan. Kita melibatkan Tuhan di dalamnya. Dalam bacaan kita pada sore hari ini ada dua tokoh, yaitu ahli-ahli Taurat dan janda miskin. Di perikop yang pertama tadi ayat 38 sampai yang ke-40 diceritakan bahwa ahli-ahli Taurat, ada nasihat yang Tuhan Yesus nyatakan mengenai ahli-ahli Taurat. Di dalam perikop yang pertama tadi, Tuhan Yesus hendak memberikan sebuah nasihat atau pengajarannya supaya umat dapat berhati-hati terhadap ahli-ahli Taurat. Ahli Taurat adalah ahli yang mempelajari hukum Musa atau yang dikenal dengan hukum Taurat. Dan ahli-ahli Taurat ini termasuk salah satu kelompok agamawan yang dihormati orang banyak. Dan tugas mereka adalah memelihara dan mengajarkan hukum Allah. Namun kenyataannya kehidupan mereka jauh dari kehidupan yang rohani. Jadi apa yang mereka ajarkan apa yang mereka lakukan tidak sesuai dengan apa yang mereka ajarkan. Mereka mampu mengajarkan ajarannya, namun mereka tidak mampu melakukannya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dijadikan sebagai topeng rohani agar mereka dapat mendapat penghormatan di masyarakat. Mereka suka duduk di depan rumah ibadah agar mereka terlihat bahwa kehidupan mereka itu hanya terpusat kepada Allah. Di dalam perjamuan atau konteks pada saat itu, perjamuan itu seperti makan bersama, mereka mengambil posisi duduk yang paling depan. Hal ini menunjukkan bahwa mereka menginginkan kehormatan atau mereka gila akan hormat. Perilaku ahli Taurat yang demikian ditunjukkan supaya masyarakat mengira dirinya itu orang pandai, orang yang bijaksana. Dan dalam hal ini ahli Taurat menunjukkan bahwa jubah agama itu sebagai sarana untuk memperdaya masyarakat pada saat itu. Dan salah satunya dengan berbagai macam pajak yang mereka berlakukan. Dan perilaku yang demikian adalah perilaku yang tidak dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Sebab ahli-ahli Taurat ini memakai kekuasaan dan keuntungannya untuk pribadinya saja, bukan untuk kepentingan orang-orang di sekitarnya. Oleh sebab itu, umat diharapkan dapat berhati-hati terhadap ahli Taurat. Yang dimaksudkan berhati-hati di sini ialah umat tidak terpengaruh oleh apa yang dilakukan oleh ahli Taurat. Ajaran ahli Taurat itu memang baik dan benar, tapi perilaku mereka tidak menunjukkan apa yang mereka ajarkan. Ahli Taurat ini pandai mengajar, tetapi tidak melakukan apa yang mereka ajarkan. Ahli Taurat ini mengejar kesalehan palsu, dan ahli Taurat juga membebani umat
dengan berbagai pajak. Artinya antara ajaran dan tindakan mereka tidak seimbang. Seharusnya antara ajaran dan tindakan itu harus seimbang. Jadi ajaran disertai dengan tindakan yang sesuai. Melalui nasihat ini, Yesus hendak mengingatkan kepada kita semua yang setiap minggu, yang saat ini hendak bersama-sama datang di dalam ibadah, mendengarkan firman Tuhan, memuji, menaikkan doa syukur. Itu semua menjadi usaha dan upaya kita untuk menjaga kesehatan rohani kita. Jadi apa yang kita dengar, kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan nasihat yang kedua yaitu dari janda miskin. Dari janda miskin ini kita dapat belajar tentang kesediaannya memberikan keseluruhan apa yang ia miliki untuk Tuhan. Dan perhatian Yesus pada perikop ini terfokus pada janda miskin yang memberi persembahannya itu dari kekurangannya. Bahkan ia memberikan keseluruhan apa yang ia miliki. Dan seorang janda miskin itu bersedia mempersembahkan persembahannya 2 peser. Dan hal ini dipandang Yesus sebagai suatu hal yang luar biasa. Yesus hendak memberi nasihat melalui kerelaan janda miskin yang memberikan persembahannya itu keseluruhan yang ia miliki. Padahal bisa saja dia itu memberikan separuhnya dan tidak ada orang yang mengetahui. Namun bagi si janda, kemiskinan nampaknya tidak menghalangi semangat dirinya untuk tetap mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Melalui tindakan si janda miskin ini, Yesus hendak mengajarkan bahwa ada nilai sebuah persembahan yang luar biasa. Tidak dilihat dari jumlahnya, tetapi dari motivasi dia memberikannya itu dengan kerelaan, dengan kesediaan, dia memberikan keseluruhannya untuk Tuhan. Keberanian dan kesediaan janda miskin ini menunjukkan bahwa ada totalitas yang hendak mengingatkan kepada kita bahwa yang pertama, segala sesuatu yang kita miliki adalah dari Tuhan, dan Tuhan akan mencukupkan segala sesuatu yang kita butuhkan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, tema kita pada hari ini, berusahalah sekuatmu, yakinlah Tuhan menolongmu, adalah sebuah penguatan bagi kita di tengah berbagai pergumulan hidup, baik itu di dalam pekerjaan, baik itu di dalam studi, di dalam kehidupan bermasyarakat ataupun bergereja, berpelayanan. Kita dituntut untuk tetap melakukan semuanya itu dengan sungguh-sungguh. Artinya, ketika kita diperhadapkan dengan berbagai persoalan di dalam keluarga, pekerjaan, pelayanan, itu kita harus melakukannya seperti kita melakukannya untuk Tuhan. Kita melakukan firman Tuhan. Demikian juga ketika kita mau sehat secara rohani, kita diajak untuk berusaha memeliharanya melalui kita datang ke gereja, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, kemudian tidak hanya mendengar saja, tetapi ketika kita pulang keluar dari gedung gereja ini, kita pulang dengan nantinya melakukan apa yang menjadi firman Tuhan. Kita yang sudah menerima berkat rohani setiap minggunya melalui firman Tuhan,
kita harus tidak hanya mendengar, melakukan, tetapi juga menyatakannya di dalam kehidupan kita dengan sungguh-sungguh. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, melalui firman Tuhan hari ini kita dapat belajar. Yang pertama, kita yang sudah menerima dan mendengar firman Tuhan diharapkan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Dan kita yang sudah menerima dan mendengar itu, kita harus mengucap syukur, memberikan keseluruhan apa yang kita miliki itu untuk Tuhan. Melalui kedua hal tersebut, kita yang sudah menerima, mendengar, dan melakukan diharapkan untuk sungguh-sungguh, diharapkan untuk bersedia mengucap syukur dengan tindakan kita di dalam kita bergereja, berkeluarga, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan itu melakukan semua menurut firman Tuhan dan seturut dengan firman Tuhan. Jadi apa yang kita dengar harus kita lakukan. Seperti lagu sekolah minggu yang liriknya demikian, Bapak Ibu. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Jadi kita mendengar, melakukan, dan menyatakan di dalam kehidupan sehari-hari dengan rasa syukur, dengan sepenuhnya melakukan untuk Tuhan. Mari di tengah berbagai persoalan hidup, kita diajak untuk mempersembahkan keseluruhan hidup kita dengan kita tetap berusaha dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan akan menolong, akan memampukan, dan akan menuntun kita supaya kita dapat mendengar firman Tuhan dan kemudian diberikan kemampuan untuk melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin.